Cedera coy. Cut. Yo friends, welcome back to Frans Sanjaya Channel. Hanya mainan yang mempersatukan kita. Di video kali ini spesial karena gue bakalan jalan-jalan ke rumah salah satu kolektor Sultan yang ada di Bandung, friends. Kalau kalian perhatikan, ini salah satu tokonya. Oke, dinding di belakang gue, artnya, grafitinya luar biasa, friends. Murah, tapi ini aman karena jalurnya jalur seni. Ya, so kita bakalan unboxing 3 statue yang ada di sini, friends. Let's go. Gila, friends. Di sepanjang dinding yang ada di rumahnya, semuanya bergambar mural yang keren banget. Karya seninya luar biasa. Wih, ini jiwa seni gue langsung bergejolak, friends. Gokil, friends, bahkan di atas ini posisi gue ada di lantai 2. Lukisannya, muralnya sampai ke genteng-gentengnya, coy. Ya kan? Pintunya, dindingnya. Ini adalah Godzilla versi Sultan, friends. Dulu gue pernah unboxing Godzilla yang harganya 3 juta. Yang ini harganya 10 juta, coy. Bedanya apa? Padahal bagi gue pribadi sih sama-sama kadal ya. Kita akan cek ya. Keren karena brown box dalamnya vibes-nya itu Jepang banget, friends. Tuh lihat. Ini ringan banget, friends. Lihat, even pakai 2 jari pun ke bawah tuh. Gue nggak ngerti kenapa seringan ini. Padahal 10 juta, coy. Berarti yang mahal nggak selalu berat, men. Kata gue ini agak overpriced, friends. Ternyata dia ringan dan bahannya itu gue pikir awalnya polystone kayak statue. Bukan, friends, ini kayak vinyl yang dalamnya itu kopong. Harga PO-nya 10 juta lebih, coy. X plus. Tapi menarik karena ini Godzilla-nya diambil dari Godzilla yang Jepang, friends. Jadi dia masih feel-nya, bentuknya itu mirip-mirip sama kaiju gitulah. Wow. Ini paling juga 500 gram lah, friends. So ringan banget. Karena kalau kalian perhatikan dalamnya pun dia bolong, friends. Ya, kenapa ya semua Godzilla itu buntutnya selalu misah, friends? Jadi kesannya kayak ya begitulah ya. Tapi ternyata mahalnya ya karena finishing akhirnya, friends, luarnya. Oke, terlihat jelas kalau gue nggak ngeliatin bokongnya. Ini bahannya itu kayak polystone, friends. Karena catnya yang gila sih. Feel-nya itu kayak batu, ya nggak sih? Padahal ini vinyl, friends. Ya, tapi lihat tekstur badannya dari mulai kepala sampai ke kaki dia itu udah kayak semen. Memang Godzilla itu kan hewan mistis dengan kulit yang sangat-sangat tebal dan gak gampang ditembus, friends. Oke, ini mukanya lucu ya. Jadi Godzilla Jepang itu lucu, friends. Memang kan diperuntukkan buat anak-anak ya. Memang yang versi Amerikanya aja yang mukanya rada bengis, friends. Godzilla versus Kong tuh mukanya udah keren. Yang ini originalnya Jepang kayak gini, friends. Ada gigi-gigi ya. Oke, matanya. Cuma memang kalau gue lihat kurang rapi karena kelihatan ada patahannya di sini, friends, tengkoraknya. Udah gitu nyambung ke bagian mulutnya, ya kan? Memang kurang rapi, giginya bisa kita gerak-gerakin sedikit. Ya, kemudian ini, friends, ciri khasnya si Godzilla
ada kayak semacam duri-duri, spike-nya gitu, yang nantinya dipakai untuk menjadi senjatanya si Kong. Ini juga sama, agak lentur karena dia bahannya kan vinil ya, makanya agak bisa fleksibel gitu friends. Cuman sayang nggak nyala dan ini nggak bisa digerakin, dia mati statis beginian doang. Oke, tapi mungkin gimana ya? Kalau gua lihat ini, jujur ya, jelek friends. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Memang kan Godzilla Jepang itu memang harus jelek gitu friends, harus tradisional, kuno, beda sama Godzilla yang versi di filmnya, yang lebih keren dan lebih realistis gitu ya. Ini secara kasat mata, ya kalau yang nggak ngerti pasti bilangnya jelek, nggak worth it 10 juta. Tapi sebetulnya sekali lagi itulah yang dicari friends, sama pecinta Godzilla Jepang zaman dulu. Feel-nya harus seperti ini men, ya. Udah gitu, terakhir tinggal buntutnya doang friends. Ya udah. Inilah cara menghabiskan uang yang paling hakiki friends. Beli kadal 10 juta coy. Ya, buntutnya sama. Oke. Tuh, bagian spike-nya itu ya, dia kasar banget sih. Ini juga ringan friends. Nah, ini tinggal kita colok ke pantatnya. Kayaknya ini bakalan agak susah friends. Karena dia karet, ketemu sama karet, ini harus ditekan tuh. Ya. Dan ini nekennya dia itu tajam friends kulitnya. Jadi harus bener-bener dipaksa gitu ya. Nah. Ini susah friends. Pengalaman gue ini harus pakai hair dryer gitu cuman. Oh. Cedera coy. Cut. Gimana? Ini namanya olahraga jari coy. Karena kita kudu dorong pakai jempol kita friends. Dia karet ya. Memang harusnya sih rasanya pakai hair dryer deh. Karena dia karet. Tapi kita nggak punya hair dryer. 1, 2. Ini susah-susah. Ini kayaknya nggak mungkin sih ya. Hah? Tuh lihat. Udahlah. Ya. Ini memang kadal ini bikin susah friends. Mata gue sampai kecolok men tadi, aduh dan ampun ya. Nanti gue bakalan coba pakai hair dryer ya. Nah ini kita cuma dikasih beginian doang untuk dia nopang si buntutnya. Udah friends, kadal bersisik tajam, bermuka culun, X Plus, harganya 10 juta lebih, sama ongkos kirim 10,5 juta men. Ya selera, oke bagi gue pribadi sebagai bukan pecinta kadal, gue rasa ini mahal friends dan gue nggak berani sih ya, tapi mungkin yang berani beli ini termasuk Quadrille, dia dapat feel-nya yaitu si Godzilla Jepang ya zaman dulu dengan detail yang seadanya aja, dengan warna cat yang seadanya aja, menghadirkan nostalgia yang tersendiri friends, yang mungkin nggak bisa dibeli pakai uang. Gue pribadi sebenarnya lebih suka Godzilla yang versi movie friends ya, yang Hollywood tuh, lebih bentuknya lebih kekinian kayak kaiju friends. Ini kayak musuhnya Ultraman coy. Ya selera lah, yang pengen beli kalian cari aja X Plus Godzilla, harganya 10,5 friends ya. Gue lebih tertarik unboxing satu lagi friends, si Godfather tuh. Wah ya, so see you in the next video. Salam hanya mainan yang mempersatukan kita. Bye bye, God bless Indonesia. Wah.